video animasi mengenai gaya kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Besok pagi saya minta data laporan penjualan perusahaan tahun ini. Antarkan ke ruangan saya. Terima kasih. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini data laporan penjualan pada tahun ini. Terima kasih. Silahkan duduk. Saya akan memeriksa laporannya terlebih dahulu. Baik, Bu. Apa-apaan ini? Kenapa penjualan perusahaan kita tahun ini menurun drastis? Mohon maaf, Bu. Penjualan tahun ini menurun dikarenakan kondisi wabah COVID-19, sehingga permintaan pasar menurun. Baik. Oleh karena itu, kasih tahu HRD dan semua manajer, nanti pukul 1 siang kita akan mengadakan meeting. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Langsung saja, dikarenakan penjualan perusahaan kita menurun drastis, saya telah membuat aturan baru yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dan berlaku mulai Senin depan. Peraturan barunya yaitu, yang pertama, karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja. Yang kedua, karyawan hanya boleh 2 kali izin dalam 1 bulan. Yang ketiga, karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Apakah dapat dipahami? Maaf Bu, saya tidak setuju dengan peraturan karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja, dikarenakan jalanan suka macet. Sudah berapa banyak karyawan yang telat kemarin-kemarin? Seharusnya Anda sebagai HRD lebih tegas lagi kepada karyawan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, setelah ini kasih tahu semua karyawan mengenai aturan baru. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita mulai rapat agenda hari ini. Rapat kita kali ini akan membahas mengenai pendapatan perusahaan yang menurun. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa pendapatannya menurun? Hal ini disebabkan adanya penurunan penjualan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Mengapa penjualan kita bisa menurun? Begini Bu, performa penjualan kita turun karena di bagian produksi ada keterlambatan simpalan sekitar 15 menit yang menyebabkan produktivitas menurun. Baik, apakah ada saran dari manajer yang lain? Begini Bu, bagaimana jika karyawan itu diberlakukan untuk datang 15 menit sebelum jam kerjanya dan karyawan diberi reward untuk memotivasi agar lebih giat bekerja? Baik, saran yang bagus. Menurut manajer SDM, reward yang pantas diberikan itu seperti apa? Menurut saya, reward yang pantas adalah penghargaan berupa tiket liburan selama 1 bulan. Lalu, bagi yang terlambat akan dikenakan denda sebesar Rp30.000. Cukup menarik. Apakah semuanya setuju? Setuju! Baik, jika setuju semuanya, saya akan menerapkan kebijakan ini 2 hari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari di sebuah perusahaan. Halo, tolong informasikan kepada seluruh manajer bahwa kita akan mengadakan meeting sekarang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih telah menghadiri meeting kali ini. Langsung saja, meeting kali ini akan membahas tentang penjualan perusahaan kita. Kepada manajer keuangan, dipersilakan untuk menyampaikan laporan penjualan perusahaan kita pada periode kali ini. Baik, saya akan memaparkan hasil penjualan perusahaan untuk periode kali ini. Seperti yang terlihat pada grafik, perusahaan kita terus-menerus mengalami penurunan penjualan. Seperti yang telah disampaikan barusan, bahwa perusahaan kita mengalami penurunan penjualan. Maka, saya memberikan tugas kepada kalian untuk mencari solusi agar penjualan kita di periode berikutnya bisa mengalami kenaikan lagi. Saya melihat penurunan penjualan ini dikarenakan terbatasnya karyawan di perusahaan kita.
yang menyebabkan keterbatasan juga dalam jumlah hasil produksi, promosi, dan pemasaran. Maka perusahaan perlu merekrut karyawan baru agar kebutuhan karyawan terpenuhi, sehingga kegiatan perusahaan dapat dilakukan secara optimal dan dapat menaikkan kembali penjualan perusahaan kita. Baik, sekarang dari bagian marketing, bagaimana? Penurunan penjualan ini menurut saya disebabkan oleh kurangnya promosi. Maka langkah yang tepat adalah melakukan promosi dan iklan lebih banyak lagi, serta memberikan promo yang menarik dan diskon agar masyarakat lebih tertarik terhadap produk dari perusahaan kita, sehingga penjualan dapat naik kembali. Baik, kesimpulan dari meeting kita kali ini yaitu saya menyerahkan kepada tiap-tiap manajer untuk melakukan kebijakan dan mencari solusi agar penjualan kita mengalami kenaikan kembali. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Selamat siang, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Aulia Rizky selaku dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi organisasi. Kemudian juga yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang telah hadir dan memberikan atensinya untuk memperhatikan video presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 terkait teori gaya dan perilaku, teman. Saya Rizky Indrawan selaku pembicara pertama, nanti juga akan disusul oleh Melita Ramadhani, kemudian juga ada Husna. Dan juga ada Banta Heriantika yang tidak akan masuk frame, kemudian ada Ikhwanul dan Ade Ningsih yang tidak akan masuk frame tapi akan menjelaskan secara langsung kepada teman-teman jika diberikan waktu untuk menjelaskan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam teori perilaku dan gaya dan perilaku pada mata kuliah komunikasi organisasi, teman-teman, kita perlu tahu apa itu teori, kenapa bisa teori itu muncul, teman-teman, dan sejarah teori ini. Baik teman-teman sekalian, kepemimpinan merupakan elemen penting dalam sebuah keberhasilan dalam organisasi, teman-teman. Peran seorang pemimpin yang efektif dapat mengaruhi kinerja para karyawan agar dapat bekerja secara maksimal dan dapat mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi, teman-teman sekalian. Nah, dalam dunia akademik dan praktik terdapat berbagai teori tentang kepemimpinan, teman-teman. Dua diantaranya adalah teori gaya dan teori pelaku kepemimpinan. Nah, teori gaya menekankan pada cara atau pola umum yang digunakan oleh pemimpin, sementara teori perilaku lebih fokus pada apa yang dilakukan pemimpin dalam situasi nyata. Nah, kemudian teman-teman, pada Ohio State Study, penelitian ini teman-teman, menemukan dua dimensi utama perilaku pemimpin. Yang pertama ada initiating structure, yang dimana perilaku yang berfokus pada tugas seperti mengorganisir pekerjaan, menetapkan tujuan, dan mengatur aktivitas, teman-teman. Yang kemudian ada juga consideration, yang dimana maksudnya di sini adalah perilaku yang memperhatikan kesejahteraan, emosi, dan hubungan interpersonal dengan anggota tim, teman-teman. Nah, kombinasi dari keduanya ini menciptakan pemimpin yang efektif dalam membangun struktur kerja sekaligus membina hubungan yang positif antara pemimpin dengan karyawan, teman-teman. Oke teman-teman, pada studi selanjutnya ini ada pada Michigan Study, teman-teman, yaitu penelitian ini mengelompokkan menjadi dua gaya kepemimpinan, teman-teman. Yang ini yang pertama adalah pemimpin berorientasi pada tugas, mana yang dimaksud di sini adalah menekankan pencapaian target dan efisiensi kerja. Kemudian ada pemimpin berorientasi karyawan. Nah, jadi pada poin pertama dan kedua ini memiliki perbedaan yang lumayan signifikan, teman-teman. Yang dimana pertama tadi ada orientasi pada tugas, yang kemudian ini ada orientasinya pada karyawan. Nah, di sini fokusnya adalah pada hubungan antar individu, teman-teman. Komunikasi terbuka dan dukungan emosional, teman-teman. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemimpin yang berorientasi pada karyawan cenderung menciptakan kepuasan kerja, teman-teman, yang lebih tinggi dan produktivitas yang berkelanjutan. Nah, kemudian ada pada studi selanjutnya ini, teman-teman, grid kepemimpinan Blake and Moulton. Nah, model ini menggabungkan dua fokus utama pemimpin, yaitu perhatian pada produktivitas atau tugas, kemudian ada perhatian pada orang atau karyawan, teman-teman. Tidak jauh dari hal-hal sebelumnya, teman-teman. Dari kombinasi ini lahirlah 5 gaya kepemimpinan diantaranya. Teman-teman,
Yang pertama ada improvised management atau juga bisa disebut dengan rendah tugas, rendah orang. Nah, kemudian ada country club management, tinggi orang, rendah tugas. Kemudian ada task management, tinggi tugas, rendah orang. Dan yang keempat ada middle of the road management, sedang-sedang, 50-50 teman-teman. Kemudian the last one, team management, tinggi tugas, tinggi orang. Yang maksudnya di sini adalah dianggap paling ideal karena menyeimbangkan hasil dan hubungan teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kemudian ada penerapan dalam dunia nyata dan pendidikan teman-teman. Teori-teori ini dapat dilihat secara nyata dalam dunia kerja. Misalnya, manajer di perusahaan startup sering menggunakan gaya team management agar inovasi dan kolaborasi bisa berjalan seimbang. Dalam dunia pendidikan, penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah yang menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih kondusif dan guru yang lebih termotivasi teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kedua yang kami temukan yang berjudul tentang pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan kerja pegawai di lingkungan pemerintah, yang ditulis oleh Bapak Ahmad Fauzan pada tahun 2022. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam sektor pemerintahan, di mana di tingkat kepuasan kerja pegawai yang seringkali menjadi masalah yang berdampak pada pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sih penerapan gaya kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Penelitian ini juga menggunakan metode jenis kuantitatif korelasional dan juga menggunakan teknik survei dengan kuesioner. Penelitian ini memiliki 85 orang sebagai sampel untuk mengukur seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap tingkat kepuasan kerja pegawai di instansi pemerintah. Selanjutnya, dari hasil penelitian ini terdapat hubungan positif dan juga signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis dan juga kepuasan kerja pegawai, partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang lebih terbuka, dan juga penghargaan terhadap pendapat bawahan sehingga meningkatkan rasa puas dalam bekerja. Pegawai yang lebih merasa dihargai dan juga termotivasi ketika gaya kepemimpinan yang diterapkan lebih demokratis. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya adalah analisis data kuat dengan menggunakan korelasi dan juga relasi, dan juga memberikan insting yang praktis untuk diterapkan di lingkungan pemerintahan. Untuk kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama, jumlah sampelnya ini masih tergolong kecil dan juga hanya menganalisis satu faktor, yaitu hanya tentang gaya kepemimpinan demokratis tanpa melibatkan faktor eksternal lain seperti budaya organisasi atau tekanan politik. Dapat kita simpulkan dari hasil penelitian ini bahwasannya penerapan gaya kepemimpinan terbukti dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai, terutama melalui keterlibatan dalam keputusan dan juga komunikasi dua arah yang lebih efektif lagi. Gaya kepemimpinan otoriter. Ciri-ciri kepemimpinan ini mengambil keputusan secara sepihak, memberikan perintah tanpa konsultasi, dan menuntut kepatuhan penuh dari anggota tim. Contohnya, pemimpin memberikan instruksi tegas tanpa ruang diskusi, dan anggota tim mengikuti tanpa pertanyaan. Yang kedua, itu ada kepemimpinan demokratis. Ciri-cirinya, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, mendorong diskusi terbuka, dan menghargai masukan dari semua pihak. Anggotanya, pemimpin mengadakan rapat untuk mendiskusikan strategi, mendengarkan pendapat anggota tim, dan keputusan diambil secara bersama. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu adalah gaya kepemimpinan bebas. Ciri-cirinya, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas sesuai cara mereka sendiri. Contohnya, pemimpin tidak memberikan arahan khusus, dan anggota tim bekerja secara mandiri sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing.
Teori gaya dan perilaku kepemimpinan membantu kita memahami bahwa efektivitas seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia bertindak, teman-teman, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Tidak ada satu gaya yang sempurna, namun pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan menyimbangkan perhatian pada tugas, teman-teman, serta hubungan manusia cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang. Nah, poin yang bisa kita ambil yaitu pada teori ini, fokus yang sangat bagus itu adalah fokus pada karyawan, teman-teman, karena dari chemistry yang terbentuk, teman-teman, dapat menghasilkan suasana pekerjaan yang bagus, teman-teman, dan ya mungkin lebih tujuan bersama dalam organisasi itu cepat tercapai, teman-teman, jika chemistry dalam organisasi itu baik, teman-teman. Nah, sekian saja menurut saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.